Latihan soal PTS Matematika semester ganjil kelas 7 SMP 6 Cimahi bagian 1 dari nomor 1 hingga 13. Isilah soal-soal berikut dengan jawaban yang benar. Yang pertama, nilai dari negatif 11 ditambah 13 ditambah negatif 20 ditambah 49 adalah. Cara menjawab soal ini, pertama kita harus mengetahui bahwa untuk menyelesaikan soal operasi bilangan ini, kita harus mengetahui kurva Bataku, yaitu apa saja yang harus didahului untuk melakukan operasi bilangan. Yang pertama, kurung, kali, bagi, tambah, kurang. Karena di sini hanya ada operasi tambah, berarti kita bisa melakukan operasi bilangan tersebut dari mana saja. Nah, kita coba dari yang sini dulu ya, yaitu negatif 11 ditambah 13. Nah, negatif 11 ditambah 13 ini bisa ditulis menjadi 13 dikurangi 11. Sehingga hasilnya adalah 2. Selanjutnya, yang negatif 20 ditambah 49. Bisa ditulis sebagai berikut. Sesuai dengan yang kita lakukan tadi, yaitu 49 dikurangi 20 menjadi 29 hasilnya. Nah, sisa ininya operasi tambah, maka kita dapat melakukan operasi sebagai berikut. 2 ditambah 29 hasilnya 31. Maka jawaban nomor 1 adalah 31. Kita beralih ke nomor selanjutnya, yaitu hasil dari negatif 14 ditambah 30 dikali 3 dikurangi negatif 16 dibagi 2 adalah yang pertama, karena kita mengetahui kurva Bataku, yaitu kurung kali bagi tambah kurang, dan di sini ada operasi kali dan juga operasi bagi, maka yang harus didahulukan adalah 30 kali 3 dan negatif 16 dibagi 2. Yang pertama kita coba dulu 30 kali 3. Hasilnya adalah 90. Sedangkan negatif 16 dibagi 2 hasilnya adalah negatif 8. Nah, kita dapat melakukan operasi bilangan seperti biasa, operasi hitung bilangan seperti biasa, yaitu negatif 14, hasil dari ini adalah 90 ditambah 90 jadinya, dikurangi hasil dari ini adalah negatif 8 dalam kurung adalah negatif 14 ditambah 90. Ini negatif bertemu dengan negatif menjadi positif. Negatif 14 ditambah 90 ditambah 8, yaitu sama dengan 98 ditambah negatif 14 atau 98 dikurangi 14 sama dengan 84. Oke, untuk selanjutnya, suhu mula-mula ruang belajar yang ditempati Andi saat ini adalah 32 derajat Celcius. Karena terlalu panas, Andi menurunkan temperatur AC dalam ruangan tersebut hingga menjadi 17 derajat Celcius. Berarti suhu akhirnya derajat Celcius. Nah, kita
Yang ditanyakan ini adalah besar perubahan suhu pada ruangan tersebut. Karena Andi menurunkan temperatur, berarti suhunya dikurangi. Maka kalau kita menulis dengan model matematika, jadinya seperti ini. 32 dikurangi perubahan suhu yang dikotakin ini adalah perubahan suhu sama dengan 17. Ini derajat ya, derajat Celcius. Nah, untuk mengetahui bagaimana dan berapa besar perubahan suhu pada ruangan tersebut, maka kita harus mengurangi dari kedua ruas ini dengan 32 derajat Celcius. Kenapa? Karena kita ingin mencari besar perubahan suhu yang dikotakin ini. Nah, untuk mencarinya kita harus mengurangi hingga habis 32 derajat Celcius. Nah, yang ruas kanan juga dikurangi 32 derajat Celcius. Negatif 32 ditambah 17 adalah 15, negatif 15 derajat Celcius. Sedangkan ini habis 32 dikurangi 32 sama dengan 0. Nah, hasilnya adalah negatif perubahan suhu sama dengan negatif 15 derajat Celcius. Nah, karena ini dua-duanya sama-sama negatif, maka kita harus mengalihkan kedua ruas hingga positif. Nah, caranya karena ini adalah negatif 1 dikali perubahan suhu dan negatif 1 dikali 15, maka kedua ruas harus dikali dengan negatif 1 lagi supaya negatif 1 ini berubah menjadi 1. Nah, hasilnya perubahan suhu sama dengan 15 derajat Celcius. Karena ini 1 dan ini juga 1 hasilnya. Oke, jadi hasilnya adalah hasilnya adalah 15 derajat Celcius besar perubahan suhunya. Selanjutnya adalah perhatikan bilangan berikut. Negatif 7, 8, 0, negatif 5, 9, 1, dan negatif 3. Susunan bilangan dari yang terkecil hingga yang terbesar adalah, kita bisa melihat karena ini bilangan bulat, maka untuk mengetahui dan memudahkan pengerjaan soal ini, kita menggunakan garis bilangan. Nah, paling kiri adalah negatif 7, karena ini bilangannya kecil. Bilangan bulat ya. Lalu negatif 5, negatif 3, 0, 1, 8, dan 9. Sehingga urutannya adalah ini. Semakin ke kanan adalah semakin besar bilangannya, sedangkan semakin kiri negatif berarti bilangannya kecil. Oke, nomor 5 adalah soalnya perubahan suhu dari negatif 11 derajat menjadi negatif 2 derajat dapat dikatakan sebagai, nah seperti yang nomor 3, tapi ini lebih singkat. Caranya adalah dengan seperti ini. Karena ini menjadi negatif 2 derajat dan negatif 11 itu lebih kecil atau lebih dingin daripada negatif 2, maka perubahannya itu adalah plus karena kenaikan.
dari yang suhu dingin menjadi suhu yang lebih panas. Nah, karena di sini plus, berarti dapat dikatakan bahwa plus itu menaikkan suhu. Nah, untuk mencari berapa perubahan suhu ini, kita harus menambahkan di masing-masing ruas 11 derajat Celcius. Nah, ini juga, sehingga yang ini 11 dikurangi 11 habis 0, sedangkan ini tersisa perubahan suhunya yang positif, dan negatif 2 ditambah 11 adalah 9 derajat Celcius, maka dapat dikatakan bahwa perubahan suhu ini merupakan kenaikan suhu sebesar 9 derajat Celcius. Selanjutnya, urutkan suhu di bawah ini dari yang paling tinggi hingga yang paling rendah. Nah, paling tinggi ini yang paling panas, sedangkan yang paling rendah itu paling dingin. Nah, kalau paling dingin ini negatif-negatif itu termasuk suhu yang paling dingin atau paling rendah, sedangkan yang besar-besar seperti 30 ke atas derajat itu termasuk panas ya. Nah, ini yang A, negatif 11 derajat, negatif 4, dan negatif 1. Jawabannya tentu saja negatif 1, negatif 4, dan negatif 11, karena ini yang paling rendah negatif 11 dan yang paling tinggi suhunya negatif 1. Sedangkan ini 21 derajat, 35 derajat, dan 20 derajat, tentu saja yang paling rendah suhunya 20 derajat Celcius karena sedikit lebih dingin daripada 35 derajat Celcius, sedangkan yang paling panas atau yang paling tinggi adalah 35 derajat Celcius. Lalu yang C, tiga suhu ini negatif 12 derajat Celcius, 8 derajat Celcius, dan 4 derajat Celcius. Nah, yang paling panas itu 8 derajat Celcius, dan yang paling dingin itu adalah negatif 12 derajat Celcius. Nomor 7, dalam kompetisi matematika yang diselenggarakan oleh SMPA ditentukan bahwa setiap jawaban yang benar mendapat poin 4. Jawaban benar berarti 4 poinnya. Lalu jawaban yang tidak dikerjakan, soal yang tidak dikerjakan mendapatkan poin 0. Tidak dikerjakan ya, 0. Dan jika caranya benar namun jawabannya salah, berarti tulis saja caranya benar, jawabannya salah itu poinnya 2. Nah, diberikan 20 soal. Nah, seorang siswa ini diberikan soal dan ia menjawab soal dengan benar sebanyak 12. Berarti 12 dikali 4 karena poinnya 4 sama dengan 48. Ini jawaban yang benar. Nah, dan dia tidak mengerjakan 4 soal. Berarti 4 soal dikali 0 sama dengan 0 untuk tidak mengerjakan. Nah, sisanya karena ini baru 12 ditambah 4, 16 soal, berarti sisanya itu dia menjawab soal dengan cara yang benar namun tidak tepat, sehingga 4 dikali 2 karena poin jawaban yang tidak tepat namun caranya benar itu dapatnya 2, maka 4 kali 2 sama dengan 8. Nah, jumlah skornya adalah total skornya 48 ditambah 8 sama dengan 56. Sehingga poin yang diperoleh siswa tersebut adalah 56 poin.
Arti dari perpangkatan negatif P dipangkatkan 6 adalah negatif P dikali negatif P kali negatif P dikali negatif P kali negatif P dikali negatif P. Nah, ini tuh adalah sebanyak 6 faktor. Nah, kalau misalnya negatif P pangkat 6 pangkatkan 6 atau negatif P pangkat 6 gini, berarti negatifnya cuma di paling kiri doang. Negatif 1 dikali P kali P, pokoknya gitu sampai 6 kali, 6 faktor ya. Sama halnya dengan yang di atasnya. Nah, ini juga sebanyak 6 kali. Oke. Kalau misalnya nomor 8, jawabannya adalah yang ini. Selanjutnya nomor 9, pecahan yang senada dengan 2/7 adalah, nah, karena banyak, ini adalah pecahan yang senada dengan 2/7 bisa dikali bilangan yang sama. Mau berapapun yang jelas, ini pecahannya antara pembilang dan penyebutnya sama. Kalau ini dikali 2/2 menjadi 4/14. Kalau dikali 3/3, 6/21. Kalau kali 4/4 sama dengan 8/28, dan seterusnya bisa dikali 5/5, 6/6. Nah, itu pecahan-pecahan 4/14, 6/21, dan 8/28 ini merupakan pecahan yang senilai dengan 2/7. Karena 2/7 ini adalah pecahan yang paling sederhana. Untuk nomor 10, dalam suatu kelas terdapat 50 siswa. Totalnya ya, ini 20 siswanya ini adalah laki-laki. Nah, untuk mencari perempuan berarti 50 dikurangi 20 sedangkan 30 siswa perempuan. Maka banyaknya siswa perempuan tersebut adalah dalam persen ya. Ini berarti untuk mengubah sebuah bilangan dalam persen atau pecahan ke dalam persen, maka yang ditanyakan yaitu banyak siswa perempuan terhadap total muridnya dikali 100%. Nah, karena persen ini adalah per 100, sedangkan kita ingin mencari bilangan yang ada kalimat persennya ini, maka menjadi seperti ini, dikeluarkan lah istilahnya kali 100%. Nah, ini coret 3/5 kali 100%. 100 bagi 5 adalah 20, maka 3 kali 20 adalah 60%. Sehingga banyaknya siswa perempuan di dalam suatu kelas tersebut adalah 60%. Nah, pada suatu seminar 7/20 pesertanya adalah perempuan. Jika dinyatakan dalam persen adalah, nah, bisa juga dengan menggunakan seperti ini, 7/20, karena persen itu tadi adalah per 100, maka harus penyebutnya ini dikali sesuatu yang hasilnya per 100. 20 kali berapa dikali 20 kali berapa sama dengan 100, berarti 20 kali 5.
Yang atasnya juga tentunya harus dikali 5 karena biar senilai. Maka 7 dikali 5 sama dengan 35. Nah, 35/100 ini sama dengan 35%. Jadi jawabannya adalah 35%. Untuk nomor 12, jika 4 kali suatu bilangan hasilnya adalah 60, berapa 1/3 dari bilangan tersebut? Nah, kalau ini sama, kedua ruas harus dibagi 4 supaya 4-nya ini menjadi 1 nilainya ya. Nih, jadi gini. 4/4. 60 bagi 4. 60 dibagi 4 sama dengan 15, sedangkan 4 bagi 4 sama dengan 1. 1 kali sesuatu ini sama dengan sesuatu, berarti suatu bilangan ini adalah 15. Karena 1/3 bagiannya yang ditanyakan, maka 1/3 dikali 15 sama dengan 5. Maka jawabannya adalah 5. Nomor 13, seorang pengrajin furnitur menerima 3/5 meter kayu untuk dijadikan ukiran. Untuk setiap ukiran memerlukan 2/10 meter kayu. Berarti supaya lebih mudah dicari berapa banyak ukiran yang dibuatnya, maka kita harus menyamakan penyebut dengan ukiran yang memerlukan 2/10 meter kayu ini. Nah, caranya dengan menyamakan penyebut. Ini 5 dikali 2 berarti ya sama dengan 10, berarti atasnya juga 2. 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, 6/10 dibagi 2/10. Kenapa? Karena untuk setiap ukiran memerlukan 2/10 meter kayu. Oke. Sama dengan, karena pembagian ini dibalik ya, bisa dibalik untuk menjadi perkalian. Seperti ini, coret-coret 3. Maka ukiran yang dapat dibuat adalah 3 ukiran. Selesai. Lanjut ke bagian 2.